Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim Asidik dari kelas PBA 1B Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan UIN Wali Songo Semarang, program studi Pendidikan Bahasa Arab. Saya akan membuat sebuah video dengan tema mewujudkan pengalaman multikultural merajut kebinekaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan ditemani oleh dua narasumber. Narasumber pertama, beliau adalah Bapak Simon. Beliau merupakan seorang tokoh agama Kristen dan juga beliau merupakan seorang pendeta. Di samping itu, beliau merupakan seorang pengajar di Universitas Terkemuka di Samarinda, Universitas Mula Warman. Bagaimana keseruannya? Simak terus video saya. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Abdul Halim Asidik. Sekarang saya ditemani oleh Bapak Simon. Bagaimana Pak? Bisa dimulai wawancaranya? Boleh. Masuk pertanyaan pertama. Oke. Bagaimana pendapat Bapak tentang Pancasila? Iya. Kalau saya sebagai orang Kristen ya, Iya. pandangan saya tentang Pancasila itu adalah dasar negara ya. Iya. Ini falsafah negara, dan Pancasila itu ideologi negara. Jadi itu tidak bisa lagi diutak-atik gitu ya. Iya. Tidak bisa lagi diganti dengan falsafah yang lain atau dasar negara yang lain gitu. Karena menurut saya Pancasila itu cocok ya untuk kita Indonesia, karena kita terdiri dari berbagai macam suku, Iya. bangsa, agama di sini cukup banyak gitu loh. Jadi kalau untuk Indonesia saja, bagi saya itu paling pas Pancasila untuk Indonesia. Bahkan saya pernah ketemu dengan orang dari luar negeri ya. Iya. Satu saat dia bilang, sebetulnya orang Indonesia tuh harusnya bangga. Bangga kenapa? Karena punya Pancasila. Di negara lain tidak ada seperti itu. Dia ngomong kayak gitu. Sama kaget juga kami gitu. Jadi kalian orang Indonesia tuh seharusnya bangga punya Pancasila itu. Coba cari di negara manapun di dunia ini, tidak ada sama seperti Indonesia gitu. Nah, itu yang bisa mempersatukan seluruh bangsa kita dari ribuan suku, bahkan puluhan ribu, bukan ribuan, dengan berbagai bahasa budaya yang berbeda, terus dengan kepercayaan yang berbeda, tapi kita bisa satu gitu loh. Jadi bagi saya sudah Pancasila itu jangan diutak-atik deh. Memang itu sudah jadi pegangan hidup kita sebagai bangsa, itu dasar negara kita sudah itu. Iya. Sudah klop gitu ya? Iya, klop gitu. Ya, berikutnya Pak, dalam ajaran agama Kristen sendiri, bagaimanakah pandangan mengenai Pancasila Pak? Iya, kalau di dalam kekristenan, pandangan saya sebagai orang Kristen tanpa Pancasila juga cocok ya, karena dari sila pertama sampai dengan sila kelima ya, Iya. ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Bible sendiri, Alkitab sendiri pun, orang Kristen tuh percaya tentang ketuhanan yang Maha Esa juga, itu ada di dalam kitab ya. Ya, di Taurat ada ketuhanan yang Tuhan itu Esa. Jadi di Alkitab kita tuh ada gitu. Iya, jadi tentang yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terus persatuan Indonesia, lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial. Sebetulnya itu kalau saya lihat di dalam Bible itu, di dalam Alkitab itu sebelumnya ada. Jadi kita diajarkan semua ya. Jadi kita punya Tuhan yang Esa, kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi saya percaya itu semua, kita beradab itu ya, bagi saya itu berbicara tentang tata tertib, tentang aturan-aturan yang mengatur kita, sehingga kita tuh orang Indonesia tuh hidupnya tuh enggak sembrono gitu loh, karena kita punya adat istiadat yang mengatur kita. Jadi kita jadi orang tuh beradab, bukan tidak beradab kayak gitu. Jadi sama di dalam kekristenan, di dalam Alkitab juga ada gitu. Terus persatuan Indonesia di dalam Bible lagi, menurut pandangan Kristen,
kita diajarkan untuk bersatu. Iya, itu ada ayat-ayatnya semua ya. Makanya ada satu ayat bilang alangkah indahnya jika kamu itu hidup. Jadi kalau rukun berarti harus satu dong. Iya. Ya, itu. Jadi ada. Jadi tentang persatuan itu sudah ada di dalam Bible juga itu. Jadi kita diajarkan untuk hidup bersatu dengan siapapun, sesama umat kita Kristiani sendiri, dengan sesama agama lain kita harus bisa satu kayak gitu, tanpa harus membedakan kayak gitu. Jadi sila ketiga itu jelas sekali di dalam Bible, dalam Alkitab itu ada. Jadi diajarkan harus bisa bersatu. Ya, jadi apapun agama kita, pandangan hidup kita, kita tetap satu kayak gitu ya. Gitu. Jadi bukan saja untuk dalam kekristenan, tetapi dengan saudara-saudara sebangsa kita tetap satu gitu, nggak bisa dibeda-bedakan. Kayak bolehlah kepercayaan ada beda, kepercayaan saya beda, tetapi kita tetap satu. Ya, jadi harus bersatu kayak gitu. Iya, mungkin ada mesti tambahan lagi. Ya, selanjutnya Iya. bagaimana perasaan Bapak jika agama Kristen di daerah ini khususnya menjadi salah satu agama yang minoritas, Pak? Di Samarinda, ya? Iya. Iya. Kalau perasaan saya di Samarinda, saya sudah tinggal di Samarinda cukup lama ya, 30 tahun lebih. 30 tahun. Iya, selama saya di Samarinda, saya merasa bahwa sekalipun saya minoritas, tapi saya tidak merasa diri bahwa kami itu minoritas gitu. Ini karena saya merasa enak kayak gitu ya. Iya, di Samarinda sekalipun saya tahu mayoritas Muslim, tetapi bagi saya orang Kristen biasa saja kayak gitu. Tidak ada merasa terganggu kayak gitu. Kalau saya merasa saya minoritas, enggak. Ya itu sebenarnya tergantung dari kita pribadi saja sih. Iya, bagaimana kita bisa menyikapi ini, kita sebagai minoritas, kita ada di tengah-tengah mayoritas, so, apa sih yang harus kita perbuat kayak gitu loh. Kita harus bisa pintar-pintar bawa diri, bisa pintar bergaul gitu, sehingga ketika kita merasa minoritas, tapi karena kita pembawaan kita baik, kita bisa bergaul dengan siapa saja, ya kita bisa diterima, enak kayak gitu loh. Jadi tetap saya tak merasa terganggu sama sekali, khususnya di Samarinda ya. Saya tidak tahu, sebelum saya di Samarinda pun saya ini pindah beberapa kota, pernah tinggal gitu. Banyak. Gimana Ya, itu, Pak? di Ternate itu mayoritasnya Muslim. Ternate Maluku Utara. Iya, iya. Sejak saya usia mau menginjak remaja lah, saya tinggal di sana itu cukup lama. Dan saya tidak pernah merasakan saya diperlakukan dengan tidak baik sama teman-teman saya. Kalau mereka Natalan, mereka datang ke rumah saya, biasa saja. Kalau saya Lebaran, saya pergi ke rumah mereka, biasa aja gitu. Mereka nggak pernah merasa risih kayak gitu. Jadi di Ternate itu lebih mayoritas daripada Samarinda loh. Nah, Ternate itu kalau bisa saya katakan itu 90% lebih Muslim, agama Islam, sedangkan kekristenan sedikit. Dan saya tinggal itu berdekatan dengan Langga, dengan masjid besar. Saya sering kali tidur di Langga. Iya. Kalau jaga malam capek ya, mampir, udahlah kita baring di Langga aja kayak gitu. Jadi tak jadi masalah bagi saya gitu. Mungkin karena saya sering merantau ya, jadi kayak gitu-gitu tuh nggak jadi masalah buat saya, minoritas ya gitu. Ya. Berikutnya, Pak, apakah Bapak pernah mendapat perlakuan diskriminatif dari orang-orang di sekitar lingkungan Bapak tinggal? Kalau selama saya tinggal di Samarinda, sama sekali saya tidak pernah merasa ada perlakuan yang diskriminatif ya di lingkungan, karena saya selalu kalau misalnya ada selamatan di keluarga Muslim, saya diundang, saya datang, duduk sama-sama, makan, ngobrol. Ada rapat di masjid, saya harus hadir di sana juga. Jadi nggak tempat nggak mengganggu saya kayak gitu. Jadi saya tidak merasa diperlakukan dengan tidak adil gitu, atau merasa didiskriminasi. Cuman pernah sekali waktu kami beribadah, nah kebetulan mungkin ini di rumah ya, di rumah. Nah kebetulan saya ingat waktu itu mungkin karena ibadah hari Minggu kalau nggak salah ya. Nah itu pernah didatangi sama Pak RT. Dia bilang nggak boleh ibadah di sini katanya.
tapi bukan di tempat tinggal saya, di tempat lain, ada satu lokasi gitu, bukan di tempat daerah saya tinggal gitu, tapi di luar itu. Ya jadi sebelum, jadi gimana Pak, ya memang nggak boleh kalau ibadah di rumah, apalagi minggu ya. Ya udahlah, kalau begitu kita ngalah aja sudah. Jadi karena Pak RT memang ngomong kayak gitu, ya akhirnya saya nggak jadi ibadah minggu. Ya, kita batalin, bubar aja, saya minta bubar, dan saya nggak mau ribut juga ya gitu ya. Karena sebetulnya kalau saya berpikir orang-orang yang tinggal di situ justru sudah paling lama tinggal di situ. Jadi seharusnya mereka kalau beribadah pun mereka seharusnya nggak perlu dilarang gitu. Justru malah ada jemaat kami yang bilang sama Pak RT itu kan baru datang di sini, kami ini sudah lama tinggal di sini, malah dibalikin kayak gitu. Ya gitu. Cuman karena kita nggak mau ribut sama, apalagi itu kan Pak RT ya. Saya suruh stop, kita nggak ibadah. Ya, jadi itu salah satunya. Jadi diskriminatif itu pada saat kita beribadah tapi bukan di lingkungan saya, tapi di tempat lain. Ya kita ngerti ya, nggak semua tempat bisa nerima kayak gitu. Tapi kalau di tempat saya mau ibadah, nggak ada yang larang. Iya. Di sini kadang-kadang kita doa sama-sama di bawah, anak sama anak, tak jadi masalah, nggak ada yang datang ke gue, nggak boleh doa gitu. Justru di rumah saya juga di gerilya, sama juga, saya tinggal lama di sana, tidak pernah baik aja sama tetangga semua baik. Karena saya orangnya gampang bergaul gitu. Jadi salah satu cara untuk saya dekat ya kalau ada selamatan saya datang. Jadi tidak mungkin mereka kan ini sama saya gitu. Karena acara selamatan datang, ada acara-acara kalau ada rapat bikinnya di Langgar atau di masjid, saya juga hadir di sana tanpa merasa risih. Ini kan bukan tempat, bukan tempat saya. Jadi tidak pernah diperlakukan seperti itu. Kemudian baik di sini, baik. Kemudian menurut Bapak, bagaimana sikap masyarakat di sekitar sini? Apakah memiliki rasa toleransi terhadap lingkungan sekitar, khususnya untuk umat Kristen ini? Iya, karena kalau saya dilihat di sini kan orang Kristen nggak banyak ya. Cuma kalau di lingkungan sini hanya saya sendiri. Saya. Tapi kalau di bawah perumahan dosen itu banyak. Kalau di perumahan bawah ya, perumahan umum ini kan, perumahan umum itu kan perumahan. Itu banyak. Tapi saya sini, kalau untuk lingkungan saya sendiri, saya merasa baik aja, tetangga-tetangga, toleransinya bagus aja dengan kami sekeluarga. Cuma kalau khusus lingkungan, tapi kalau agak ke bawah sedikit, turun perumahan dosen, memang sekarang saya melihat itu yang tadinya dulu seperti di antara perumahan itu kan toleransinya masih bagus ya. Nah sekarang ini kayaknya sudah mulai agak renggang gitu. Karena biasanya dulu kalau orang Natalan, orang Muslim bisa silaturahmi datang ke orang Kristen, tapi sekarang itu enggak lagi gitu. Ya, jadi sudah mulai agak renggang kayak gitu. Ya, kalau dulu tuh bagus betul ya. Jadi kalau misalnya hari raya Idul Fitri ya kita datang. Saya di sini kalau hari raya Idul Fitri saya datang. Tidak ada masalah ketika saya di sini toleransi. Tapi bagian ke bawah sedikit di RT kita ke bawah satu itu agak bermasalah sedikit gitu. Agak renggang sudah. Tidak seperti dulu sudah. Dan itu kan saya kan dekat juga dengan dosen-dosen umum di bawah itu kan banyak kenal baik, juga ada keluarga. Jadi menurut mereka toleransinya sekarang agak jauh yang bagian bawah sana. Kalau di sini enggak, agak aman di sini. Berikutnya Pak, apa saran atau mungkin masukan dari Bapak untuk pemerintah Indonesia supaya konflik antar agama tidak terulang kembali? Iya, memang ini masalah bangsa kita ya, yang kita hadapi ya ini ya. Selalu ada konflik antar agama selalu di Indonesia, dan saya sih nggak mengharapkan ini terjadi di bangsa kita kayak gitu. Tapi saya bersyukurlah sampai sekarang
sekalipun ada banyak konflik di Indonesia, tapi bangsa kita masih baik-baik aja sampai sampai tapi masih bisa diatasi lah. Kalau bagi saya, sekalipun ada konflik masih bisa. Memang kadang-kadang sebagai minoritas kita merasa sangat dirugikan kayak gitu ya. Iya, tapi tidak seperti negara-negara yang lain gitu loh. Nah, jadi saya berpikir sekalipun di Indonesia kita mayoritas, tapi saya masih merasa bahwa Indonesia masih lebih baik, lebih aman daripada negara-negara seperti di Timur Tengah. Gitu. Jangankan sesama agama saja masih bisa berperang gitu, masih bisa berantem gitu. Tapi kita Indonesia beda agama, memang konflik agama itu tetap ada, tapi kalau saya merasa masih jauh lebih baik lah. Indonesia masih bisa diselesaikan gitu. Memang nggak bisa dipungkiri, memang minoritas memang seringkali dirugikan gitu. Jadi masukan saya ke untuk pemerintah Indonesia ya, supaya janganlah membeda-bedakan kayak gitu loh, kita bangsa Indonesia. Masalahnya kan kita di Undang-Undang Dasar 45 itu jelas kita diberikan kebebasan untuk memeluk agama kepercayaan masing-masing dan tanpa ada paksaan apapun gitu ya. Jadi seharusnya kita cuma berpegang pada undang-undang itu aja. Jadi orang Kristen itu masih bisa bertahan di Indonesia ini sebetulnya karena kita punya undang-undang itu yang mengizinkan kita beribadah, yang mengizinkan kita memeluk agama tanpa ada paksaan apapun gitu. Cuma tetap pasti ada konflik itu ada. Jadi untuk ke depan yang saya berharap sih pemerintah lebih bijaksana lagi lah di dalam hal konflik beragama, supaya jangan dibiarkan melarut-larut gitu. Soalnya kalau saya perhatikan kurang tegas dari pemerintah. Seharusnya bisa selesai ya kalau pemerintah tuh mau ngambil langkah tegas kayak gitu. Tetapi susah. Masalahnya kan di daerah-daerah tertentu kan kalau misalnya itu mayoritas repot. Iya, ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang saya perhatikan, oh ya susah lah kalau memang di daerah mayoritas Muslim ya nggak bisa apa-apa kayak gitu. Tetap sekalipun pemerintah ikut campur tangan, tetapi tetap agak susah kayak gitu. Bukan cuma di nanti kalau di mayoritas Kristen di sana Muslim juga pasti tidak akan pernah bisa ini juga ya. Jadi ini yang nggak enak kayak gitu. Jadi ada keuntungan bagi orang Kristen kalau kita daerah mayoritas, ada keuntungan bagi orang Muslim kalau daerah mayoritas juga kayak gitu. Iya. Tapi kalau kayak gini terus ya kita bisa terpisah nanti kayak gini. Iya kan? Jadi saya berpikir kalau kayak gini, waduh bisa jadi negara ini bisa ini. Berarti udah mayoritasnya merdeka masing-masing aja kayak begitu. Tapi kan kita kan nggak menginginkan itu. Ya kita tetap NKRI itu dia harga mati sudah untuk Indonesia kayak gitu. Jadi memang pemerintah cuman kalau saya itu harus bijaksana lah. Kalau menangani kasus-kasus konflik beragama di Indonesia ini, kalau bisa ditangani cepat dan jangan tebang pilih, jangan pilih kasih kayak gitu. Karena memang kita ada di mayoritas ya kita dibiarkan saja, atau yang sebaliknya orang Muslim ada di mayoritas Kristen juga dibiarkan kayak gitu. Jadi ini tidak enak bagi kita bangsa Indonesia, menurut saya tidak bagus gitu. Jadi pemerintah harus bijaksana di dalam menyikapi setiap konflik yang terjadi di bangsa ini, khususnya masalah agama ini sensitif sekali ya. Sensitif, makanya ya. Tapi bagi saya juga kita sebagai orang Indonesia sebetulnya tidak semua orang kayak gitu. Menurut pendapat saya tidak semua orang. Ada banyak orang Muslim yang baik yang saya kenal, Kristen yang baik. Hanya kadang-kadang ada sekelintir manusia aja. Iya. Itu persentasinya kecil banget kayak gitu. Itu yang seringkali bisa bikin ulah di mana-mana kayak gitu. Tapi kebanyakan orang setahu saya bagus. Bicara Jawa Barat misalnya, sebetulnya banyak orang yang baik-baik. Cuma karena ya ada sekelintir manusia lah yang sering. Jadi saya berharap sih kalau bisa konflik-konflik cepat diselesaikan, jangan dibiarkan berlarut-larut.
Jadi kita bisa enak, kita bisa beribadah enak, kita bisa apa ya, kayak pokoknya bisa lebih bebas lah kayak gitu. Tidak apa namanya, tidak merasa takut. Iya. Kalau beribadah rasa ketakutan, takut diintimidasi. Kalau intimidasi nggak apa-apa, tapi kalau pas diserang ya repot kan. Gitu, itu yang dijaga supaya jangan sampai terjadi ke depan. Indonesia lebih bagus lagi. Oke. Kemudian terakhir, apa saran Bapak untuk kami sebagai mahasiswa dalam mewujudkan dan menjunjung rasa toleransi umat beragama? Iya, saya berharap sih dari generasi muda ya, karena generasi milenial ini mungkin cara pola berpikirnya lebih beda dengan orang-orang tua ya. Ya, tapi ya mungkin tidak semua juga, karena ada milenial yang memang pola pikirnya juga tidak semua sama gitu. Tapi bagi saya sih anak muda lah yang bisa dirangkul untuk bisa membawa perubahan gitu, untuk Indonesia gitu. Jadi saran saya kalian-kalian yang masih muda inilah yang bisa mewujudkan satu perubahan besar untuk Indonesia gitu ya, ke depan nanti gitu loh. Jadi kalau orang tua-tua kita ya sudahlah, cara berpikir mereka mungkin kolot kayak gitu. Jadi sulit ubah paradigma mereka, tapi saya rasa mahasiswa bisa. Kalian bisa mewujudkan sebuah perubahan di Indonesia sehingga ke depan saya rasa Indonesia yang lebih baik gitu ya. Kita bisa hidup tenang di Indonesia, kita bisa hidup beribadah bebas di Indonesia, kita bisa cari makan enak di Indonesia dan merasa terganggu. Jangan sampai kita tinggal di Indonesia kita udah merasa bahwa kita tinggal di negara kita sendiri gitu. Iya kan? Ya, gitu. Jadi kalianlah yang jadi harapan kita orang tua gitu, untuk bisa membawa perubahan bagi Indonesia kayak gitu. Dengan pola pikir yang sudah lebih maju, lebih modern, pasti bisa. Iya. Ya mungkin sekian dulu Pak. Terima kasih telah memberi waktunya. Iya. Mohon maaf mengganggu Pak Oh, malam-malam. nggak apa-apa. Terima kasih juga dia sudah datang minta masukan-masukan ya. Saya berharap dengan keterbatasan karena apa janji tadi langsung ketemu ngomong, jadi apa yang saya bisa sampaikan ya itulah yang saya rasakan tuh Indonesia gitu ya. Jadi terima kasih juga bisa jadi kepercayaan untuk jadi narasumber malam hari ini. Sekian Pak, terima kasih. Sama-sama. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selanjutnya, saya ditemani oleh narasumber kedua. Beliau adalah Bapak Paulus. Beliau merupakan salah seorang tokoh agama umat Katolik dan juga beliau merupakan seorang guru di salah satu sekolah menengah pertama di Samarinda. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus sampai habis. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Abdul Halim Asidik. Di sini sekarang saya ditemani oleh narasumber kedua, yaitu Bapak Paulus. Iya, Bagaimana Pak, bisa dimulai wawancaranya sekarang? bisa. Ya, langsung aja pertanyaan pertama ya Pak. Ya, Bagaimana pendapat Bapak mengenai Pancasila Pak? kalau Pancasila ini kalau kita jalankan secara utuh, secara keseluruhan adalah salah satu alat pemersatu di antara kita. Ya, alat sebagai pemersatu. Jadi baik itu dari masyarakat biasa, dari bawah ke atas, dan itu sudah memang harga mati kayaknya Pancasila itu. Karena dari segi ketuhanan, ada kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, itu kan lengkap. Saya kira lengkap itu. Tinggal kita manusianya bagaimana menyikapinya gitu. Jadi saya kira Pancasila itu bagus saja. Ya. Kemudian selanjutnya Pak, dalam ajaran agama Katolik sendiri, bagaimanakah pandangan mengenai Pancasila Pak? Kalau agama Katolik ini kan tidak menjurus ke hanya, tapi umum. Namanya Katolik itu umum ya. Jadi universal.
artinya siapa saja bisa berteman, berkawan, yang penting kita saling menghargai begitu. Saya kira nggak ada masalah gitu. Selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak jika agama Katolik di daerah ini khususnya menjadi salah satu agama yang minoritas, Pak? Saya kira nggak ada masalah, biasa-biasa aja. Minoritas itu kan tergantung orangnya saja. Biarpun kita minoritas, tapi kita senang menjalaninya, menekuninya sesuai dengan iman kita, nggak ada masalah. Oh kita ini minoritas mungkin merasa minder, merasa apa, tidak seperti itu, biasa saja gitu. Ya, selanjutnya, seperti yang kita ketahui sendiri, pada saat ini di Indonesia terdapat beragam agama. Bagaimana pandangan Bapak mengenai toleransi beragama? Kalau toleransi beragama bagus saja. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin tidak sependapat ya. Iya. Tapi kalau menurut saya bagus-bagus saja. Hanya karena orang mungkin ada sesuatu di balik itu yang mungkin tidak tercapai, akhirnya bertingkah atau aneh-aneh gitu. Tapi toleransi beragama kalau betul-betul bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Mungkin ada orang-orang tertentu aja yang mungkin ada action gitu. Tapi Iya. menurut saya itu biasa aja. Toh, Iya. gitu aja. Kemudian, apakah Bapak pernah mendapat perlakuan diskriminatif dari orang-orang di sekitar lingkungan Bapak tinggal? Bila pernah, bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Saya kan di sini mulai tahun 2000. Iya. Belum ada, mudah-mudahan selamanya tidak ada konflik masalah tetangga, masalah lain, tidak ada. Karena saya anggap mereka keluarga saya, mereka juga menganggap saya keluarga. Jadi kalau Natalan mereka datang, kalau hari raya Idul Fitri Iya. saya datang. Jadi toleransi beragama bagus-bagus saja, nggak ada masalah gitu. Jadi tetangga bagus, saya kayak keluarga. Iya, Bagus ya. iya bagus saja. Kemudian, apa saran atau mungkin masukan dari Bapak untuk pemerintah Indonesia supaya konflik mungkin antar agama tidak terulang kembali? Saya kira saran saya ya pemerintah itu tetap menjalankan aturan mainnya, kan sudah ada garis-garisnya, tinggal dijalankan. Artinya tidak memandang salah satu, semua agama itu sama. Artinya pemerintah tetap memperhatikan toleransi beragama, tetap menjalankan tugasnya sebagai pemerintah, tidak membeda-bedakan agama gitu. Jadi netral, biasa saja. Jadi apabila pemerintah itu betul-betul menjalankan tugasnya sebagai aparatur, saya kira itu rakyat itu baik aja, gitu aja. Kemudian, yang terakhir, Pak, apa saran Bapak untuk kami sebagai mahasiswa dalam mewujudkan dan menjunjung rasa toleransi umat beragama? Pokoknya belajar terus, semangat, jangan putus asa. Tetap kalau ada masalah ditanyakan ke dosen-dosen. Jadi tetap semangat belajar terus, jangan putus asa. Ya, kalau ada masalah silakan ditanyakan ke dosen. Jangan putus asa, tanya, membaca lebih banyak. Yang membuat siswa pintar itu kuncinya membaca. Selama ini selama saya jadi guru, siswa saya yang ranking 1, peringkat 1, kedua, sering saya tanya, apa hobimu? Hobinya membaca. Jadi sampean kalau mau pintar, baca apa saja, buku yang relevan dengan pelajaran, buku apa saja, karena itu melatih otak kita. Jadi membaca itu membuat kita lebih cerdas. Semua anak saya yang peringkat 1, 2, 3 pasti hobinya membaca. Kemudian akhlak, ya bagaimana sikap kita terhadap sesama, terhadap di atas, ya saya kira itu aja yang
kita sudah menekuni agama kita, artinya dijalankan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, saya kira nggak ada masalah itu. Saling menghargai, ya yang Kristen menghargai Islam, yang Islam menghargai Kristen. Saya selalu di mana daerah saya dengar ya, kalau orang Natalan mereka datang beribadah di masjid. Ada di mana saya lihat kalau mereka biasanya datang ke gereja beribadah, itu ada saya baca dari toleransi beragama kan saling mendalam betul itu. Kalau ada kegiatan ke Natalan, mereka bantu yang anak-anak muda ini, kerjasama membantu kelancaran parkir. Nah, sama dengan Idul Fitri, anak-anak muda digerakkan saling membantu masalah parkir, masalah keamanan. Nah, berarti kan mereka toleransi beragama kan sudah bagus gitu. Nah, jadi ya itu mahasiswa itu betul-betul ya apa yang jadi kebiasaan dari dulu sampai sekarang itu perlu dipertahankan gitu. Kalau perlu ditingkatkan, kalau ada konflik sedikit ya mahasiswa berperan di situ, bagaimana mencari solusi yang terbaik supaya tidak terjadi konflik lebih besar gitu. Ya, mahasiswa berperan di situ, mediasi ya gimana caranya ya mungkin lewat pendekatan secara budaya mungkin, atau mungkin secara kekeluargaan, supaya apa sih untungnya kalau kita ada konflik, tidak ada rugi itu, pasti ada korban satu, dan tidak ada agama yang mungkin dipastikan benar. Semua agama benar, tinggal orangnya yang menjalankan. Ya kalau agama Islam mengatakan kami yang paling benar, oke, kami juga bilang kami yang paling benar. Jadi kita nggak tahu yang mana betul benar. Tinggal kita menjalani masing-masing. Jalankanlah agamamu, kami jalankan agamamu, tidak ada masalah itu. Gitu. Jadi nggak usah kita saling akhirnya muncul suatu tidak saling percaya. Nah, jadi kita ambil yang positifnya aja. Menurut saya tidak ada masalah betul. Tidak ada agama yang yang mengajarkan kejelekan ke semuanya baik itu. Iya. Nah, itu yang kita junjung tinggi gitu. Saya kira gitu aja. Tidak ada masalah. Ada lagi? Sudah Pak, mungkin sekian dulu Pak. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu malam-malam Udah ini. apa-apa, saya kan guru jadi saya tahu kalau ada kondisi ini ya bagus itu. Ya. Jadi makasih kunjungannya. Kapan saja kesini aja nggak apa-apa. Siap Pak, siap. Oke? Iya. Ya. Ya, mungkin sekian dulu ya Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Maaf ya. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada teman-teman tempat peribadatan umat Kristen dan juga tempat peribadatan umat Katolik. Berikut videonya.
Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan seseorang itu terdapat pada budi pekerti, bukan kepada keturunan. Terima kasih kepada teman-teman semua karena telah mengikuti video saya sampai akhir, dan juga terima kasih pula kepada Bapak Abdullah Ibnu Tholah MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UIN Wali Songo Semarang. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyah Arabiyah.